Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang toharoh. Toharoh atau bersuci. Tahukah kalian apa itu toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Yakin toharoh kalian sudah benar? Ini pertanyaan bagi kalian. Apa itu toharoh? Sudahkah tahu apa itu toharoh? Kalau sudah tahu, sudah terbiasa melakukannya atau tidak, atau belum? Kemudian yakin apa yang telah kamu lakukan toharoh itu sudah benar. Maka dari itu 3 pertanyaan ini perlu kita pelajari. Toharoh adalah bersuci dari najis dan khadas. Sekali lagi, toharoh itu bersuci. Bersucinya dari apa? Dari najis dan juga bersuci dari khadas. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, misalkan sholat, kok ada kotoran yang menyebabkan terhalangnya ibadah sholat, maka tidak sah. Seperti ada kotoran air kencing. Ketika kita sholat, kita terkena air kencing, maka kotoran inilah yang namanya najis, karena bisa menghalangi sahnya atau bisa menghalangi beribadah kita kepada Allah, bisa membatalkan sholat. Khadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat dan lain sebagainya. Khadas ini sebuah keadaan seseorang yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf dan lainnya. Khadas lebih ke arah kondisi keadaan yang tidak terlihat, berbeda dengan najis. Kalau najis bisa terlihat, misalkan tadi ketika sholat ada air kencing, ada tinja atau kotoran yang lain, darah, maka sholatnya nggak sah karena ada najis, itu najis yang terlihat. Berbeda dengan khadas, mungkin ketika kita sholat ternyata kita sudah bersentuhan kulit lawan jenis, mestinya kita khadas dan tidak sah sholatnya. Nah, posisi khadas seorang yang sholat ini tidak terlihat. Oke. Jadi toharoh meliputi 1 toharoh dari najis dan 2 toharoh dari khadas. Toharoh dari najis itu maksudnya membersihkan sesuatu dari najis. Sekali lagi, toharoh itu kan bersuci. Sehingga kalau toharoh dari najis, bersuci atau membersihkan sesuatu barang, tempat dari najis, agar najisnya hilang dan menjadi suci. Macam-macam najis ada 3. 1 najis mukhafafah, 2 mutawasitoh, 3 mughaladoh. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Mukhafafah dari khaffa, mukhafafah ringan. Najis mukhafafah seperti air seni atau air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi untuk najis mukhafafah hanya 1, yakni air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Harus ada 3 kriteria ini.
Jika bukan bayi laki-laki maka bukan najis mukhafafah. Jika sudah berumur 2 tahun maka bukan najis mukhafafah. Atau jika dia makan atau minum selain air susu ibu maka bukan najis mukhafafah. Meskipun air kencing dari bayi laki-laki kurang dari 2 tahun tapi dia sudah makan selain air susu ibu, ya bukan najis mukhafafah. Jika dia umurnya kurang dari 2 tahun makannya cuma air susu ibu tapi bayinya perempuan, ya bukan najis mukhafafah. Cara mensucikan cukup dengan memercikkan air suci pada permukaan yang terkena najis atau mengusapkan air suci pada permukaan yang terkena najis. Cukup mudah karena najisnya juga mukhafafah. Kemudian najis ainiyah, kebalikan dari hukmiyah, adalah najis yang tampak, wujudnya, rasanya, baunya. Namanya najis mutawasito ainiyah. Sehingga cara menyucikannya ya dengan menghilangkannya dulu. Zatiahnya, bentuknya dihilangkan dulu sampai rasa dan warnanya. Kalau sudah hilang maka diguyur atau dialiri air yang suci. Itu bedanya hukmiyah dan ainiyah. Kalau hukmiyah langsung diguyurkan air atau dialirkan air. Kalau ainiyah dihilangkan dulu zatiannya, bentuknya, benda najisnya dihilangkan. Kemudian dialiri dengan air yang suci. Najis mughaladoh, yang ketiga, najis yang berat seperti najis yang bersumber dari anjing dan babi. Maka cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. 1 dari 7 basuhan itu harus dicampur dengan tanah sampai barang najisnya hilang, baru ditambah 6 kali basuhan. Selanjutnya hadas. Hadas tadi sudah sampaikan bahwa keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi keadaan seseorang yang menjadikan seseorang tidak boleh sholat. Hadas ini lebih ke dalam keadaan tidak bisa dilihat, seperti orang habis kencing, habis bersentuhan lawan jenis, tidak kelihatan. Yang tahu adalah orangnya itu sendiri. Terkena hadas kecil seseorang jika melakukan salah satu dari empat hal. 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan, kencing, air mani, dan juga dari dubur, sesuatu yang keluar dari dubur seperti BAB. 2. Hilang akal, contoh tidur otomatis hadas, bangun tidur nggak boleh langsung sholat, harus wudu. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Kalau muhrimnya berarti ya nggak batal, seperti ibu nggak batal, bapak nggak batal, saudara kandung nggak batal, anaknya nggak batal. Yang nomor 4, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Telapak tangan ini namanya telapak tangan yang putih-putih itu ketika menyentuh kubul atau dubur maka akan hadas. Kemudian untuk menghilangkan hadas itu dengan cara berwudu.
dengan cara berwudu. Jika tidak ada, artinya jika tidak mungkin untuk berwudu, tidak ada air misalkan, maka dengan bertayamum yang menggunakan dengan debu. Selanjutnya hadas besar. Seorang dikatakan hadas besar jika melakukan salah satu dari 6 perkara. 1. Berhubungan suami istri atau bersetubuh. 2. Keluar mani. 3. Menstruasi atau haid. 4. Melahirkan. 5. Nifas. 6. Meninggal dunia. Cara mensucikan dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jika tidak ada air, maka dengan tayamum. 6 perkara yang menjadi seorang hadas besar ini harus diperhatikan, terlebih perempuan, karena semua dialami oleh perempuan. Kecuali laki-laki hanya mengalami 3. Nomor 1 berhubungan suami istri, nomor 2 keluar mani, dan nomor 3 meninggal dunia. Maka sangat penting ini diperhatikan hadas besar bagi perempuan. 6 hal penyebab hadas besar seperti tadi saya sampaikan itu dialami perempuan. Sedang laki-laki hanya mengalami 3 hal, yaitu bersetubuh, keluar mani, dan meninggal dunia. Perlu diketahui bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, nifas, dan istighadah. Darah haid yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah, itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Ciri-ciri darah haid yakni minimal umur 9 tahun. Seorang wanita yang belum berumur 9 tahun maka darahnya bukan darah haid. Masa haid minimal adalah sehari semalam. Sudah umur 9 tahun tapi keluarnya kurang sehari semalam maka bukan darah haid. Kemudian paling lama adalah 15 hari. Darahnya kalau 15 hari itu baru darah haid. Kalau lebih dari 15 hari maka kelebihannya atau hari yang ke-16 bukan darah haid. Rata-rata haid itu 6 atau 7 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istighadah atau penyakit. Sehingga pada hari ke-16 orang tersebut sudah dihukumi suci. Orang haid dilarang melakukan sholat, puasa, membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Kedua, darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun hanya segumpal darah atau 1 tetes darah, itu darah nifas. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40-an hari dan paling lama 60 hari atau sekitar 2 bulan. Yang ketiga, darah istighadah. Darah istighadah itu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Sehingga bisa kita ketahui darah istighadah itu ada 4 macam. 1. Keluar kurang dari masa haid.
artinya kurang dari sehari semalam, maka itu bukan darah haid atau dikatakan darah istighadah. Atau yang kedua, keluarnya darah itu lebih dari masa haid, lebih 15 hari, sehingga hari ke-16 darah yang keluar itu namanya darah istighadah. Yang nomor tiga, keluar sebelum masa haid atau setelah masa menopause, belum umur 9 tahun atau lebih dari umur rata-rata mungkin wanita menopause 60 tahun, maka darahnya istighadah. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas, lebih dari 60 hari, maka darahnya darah istighadah. Itu tadi darah istighadah. Karena apa? Tidak keluar pada masa-masa hari haid atau masa nifas. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istighadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak salat, maka bersihkan darah itu, pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Jadi seorang istighadah itu hukumnya suci, tidak haid, tidak nifas, karena istighadah itu penyakit, sehingga dibersihkan terus melakukan kewajiban seperti biasanya. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan terkait Toharoh. Semoga kita bisa mengambil ilmunya, mengambil manfaatnya, dan semoga barokah. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.